Ya, baik rekan-rekan, melanjutkan video sebelumnya mengenai pembuatan kontrol terjadwal. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai koneksi Node MCU ke Arduino IoT Cloud. Pada video kali ini kita akan membuat kontrol on-off secara berkala terjadwal dengan Node MCU dan Arduino IoT Cloud. Agar lebih jelas kita buka blog ini, bermain Arduino IoT Cloud blogspot.com. Ini tampilan dari blog yang saya tulis. Ada 4 tahapan yang nanti akan kita buat, tetapi dalam video ini kita hanya membahas di tahap kedua, yaitu pembuatan kontrol on-off secara berkala terjadwal. Di video pertama kita sudah membahas bagaimana membuat koneksi Node MCU ke Arduino IoT Cloud. Kita klik dulu link ini, Cloud Arduino CC. Di sini kita masuk ke Arduino IoT Cloud ini, kita tekan tombol Get Started. Kita harus sign in. Kalau teman-teman masih belum memiliki akun, silahkan mengklik pada Create One. Ini saya sudah isi, saya sign in. Kita klik IoT Cloud. Ya, di video pertama kita sudah membuat Things 1 ini. Dan kita sudah menghubungkannya ke device Node MCU yang diberi nama Tersa, dan kita juga sudah memasukkan isian di network. Untuk video yang kali ini kita akan membuat kontrol terjadwal. Kalau yang sebelumnya itu hanya berupa saklar switch seperti ini, maka di video kedua ini nanti kita akan membuat dashboardnya. Teman-teman bisa lihat di tab kontrol terjadwal ini, kita akan membuat agar dashboardnya memiliki tampilan yang memasukkan scheduler, ya, widget scheduler ini untuk membuat tampilan yang bisa hidup on off pada waktu tertentu, ya. Jadi bentuk tampilannya seperti ini, teman-teman nanti bisa lihat, dan kita juga akan tambahkan relay yang bisa dikontrol dengan Node MCU. Untuk itu kita akan mulai dulu dari langkah pertama. Pertama kita harus menciptakan thing baru. Silahkan teman-teman mengklik pada things, klik pada things, kemudian silahkan tekan tombol create untuk menciptakan thing baru. Di sini kita pilih add variable, kita masukkan 4 buah variabel. Pertama adalah namanya jadwal, kemudian kita pilih time, kemudian kita pilih schedule, ya, kita pilih time schedule. Kemudian variabel permissionnya adalah read and write, kemudian variabel update-nya on change. Kita klik add variable. Variabel ini mengikuti yang ada di blok ini, ya. Jadi kita akan membuat 4 buah variabel dengan nama jadwal, waktu, indikator, dan counter. Kita tambahkan lagi variabel berikutnya. Kita tambah klik add, kemudian kita isi waktu namanya, kemudian kita beri variabelnya tipenya time. Kemudian kita pilih time. Untuk variabel permission, karena ini mengambil data tanggal dari internet, maka kita hanya read only saja. Kemudian kita klik add variable. Berikutnya kita add lagi untuk indikator. Kita masukkan indikator untuk melihat tampilan outputnya menyala atau tidak, bisa dilihat dari indikator ini, ya. Kita pilih variabel tipenya adalah boolean. Kemudian variabel permission karena hanya memberikan indikasi, ya, maka ini adalah read only, ya. Kemudian kita klik add variable. Berikutnya kita tambahkan lagi counter. Counter ini untuk menghitung sudah berapa kali terjadi pergantian dari mati ke hidup, akan bisa dihitung di counter ini. Kita pilih integer number. Kemudian kita juga pilih variabel permissionnya read only. Kemudian kita klik add variable. Ya, jadi sudah ada 4 buah variabel. Untuk pengisian cloud variabel sudah selesai. Kita masuk ke bagian associated device, ya. Kita klik select device. Kita hubungkan dengan device yang baru, ya, supaya tidak bertumpuk dengan device yang ada di thing yang pertama. Kita klik set up new device. Kita pilih compatible device-nya yang third party, ya, karena Node MCU ada di third party. ESP8266 kategorinya, kemudian kita pilih Node MCU untuk modelnya, Node MCU 1.0, kemudian kita klik continue. Untuk nama dibiarkan saja namanya, kemudian kita next,
Kemudian yang penting adalah secret key ini. Silahkan ini bisa disimpan. Cara menyimpan yang paling baik menurut saya adalah tekan tombol download the PDF ya. Jadi di sini kita bisa lihat nama dari NodeMCU, kemudian device ID-nya dan secret key yang nanti kita harus ambil untuk program. Ya, berikutnya kita copy secret key ini, kita tekan Ctrl C, kemudian kita kembali ke halaman setup device. Kita klik pada I save my device ID and secret key, kemudian kita klik tombol continue, maka setting device untuk dihubungkan ke cloud variable sudah selesai. Kita klik dan berikutnya kita lakukan konfigurasi network. Ini kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah muncul device-nya. Kemudian kita klik pada configure di network, kita isi wifi name-nya, kemudian password dari wifi name, kemudian untuk secret key kita tempelkan kopian dari secret key yang di PDF tadi. Berikutnya kita save, maka halaman setup device sudah selesai ya. Tab setup ini plot variable, kemudian device yang terhubung, kemudian jaringannya juga sudah kita isi. Kita masuk ke tab scat. Sebelumnya kita ganti dulu judulnya di sini. Kalau sebelumnya kita sudah membuat things 1, sekarang kita beri nama things 2. Berikutnya kita klik pada tab scat. Ini adalah kode program yang dibangkitkan dari isian di tab setup ini. Kita klik tab scat. Oke, jadi di sini terlihat ada 4 variabel yang dibangkitkan, yaitu counter, jadwal, indikator, dan waktu. Ya, supaya lebih cepat kita langsung saja download program yang ada di bagian bawah dari blog saya, karena kita harus menghubungkan device kita ini dengan cloud. Kalau kita menguploadnya melalui web editor itu akan ada keanehan, yaitu tidak mau terhubung. Maka nanti kita menggunakan software IDE Arduino secara offline ya. Silahkan diklik pada program NodeMCU dan library ini, teman-teman silahkan klik. Kemudian silahkan di-download. Apabila yang sebelumnya teman-teman belum menambahkan library, maka silahkan di-download di sini ya. Tapi karena software Arduino saya sudah dimasukkan library ini, maka saya langsung ke file program saja ya. Jadi saya download. Ya, ini library-nya juga boleh di-download. Saya download. Jadi bagi rekan-rekan yang belum tahu isi library-nya, kita bisa cek, kita lihat. Jadi library-nya yang harus diinstal, harus dipasang adalah ada 4. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada Arduino Connection Handler, ada Arduino Debug Util Master, ada Arduino IoT Cloud, dan Arduino MQTT Client Master. Untuk yang Connection Handler silahkan menggunakan versi yang 0.7.1, sedangkan yang Arduino IoT Cloud silahkan menggunakan versi yang 1.8.0. Library yang sudah update sekarang ini fokusnya pada ESP32, sedangkan yang ESP8266 bisanya dengan menggunakan versi yang sebelumnya ya. Silahkan ini diinstal di software IDE Arduino. Kita buka program kontrol terjadwal ini saya ekstrak di sini. Kemudian silahkan diklik 2 kali pada kontrol terjadwal. Oke, jadi programnya seperti ini ya teman-teman. Ini ada 5 tab. Pertama adalah kontrol terjadwal, ini adalah program utama. Kemudian ada readme doc, ini hanya untuk keterangan saja. Yang penting adalah ini teman-teman, isi di Arduino secret. Dan yang thing properties ini silahkan diisi dengan device ID, dan yang secret ini silahkan diisi dengan nama wifi, password wifi, dan secret key yang ada di PDF tadi ya. Kita isikan di sini nama wifi-nya dulu, kemudian kita isi password wifi-nya, kemudian untuk secret key bisa diambil dari PDF yang tadi, kita bisa lihat. Berikutnya kita masukkan di thing properties device ID-nya. Device ID juga bisa diambilkan dari halaman PDF tadi. Ini device ID-nya kita copy. Berikutnya setelah device ID terisi dan device secret terisi dan juga nama dan password wifi terisi, kita kembali ke tab kontrol terjadwal. Di sini terlihat bahwa di baris 17 dan baris 24
digital red kaki pin 2 dibuat high, dan berikutnya di baris 24 digital red kaki 2 dibuat low. Ini berlaku untuk alat yang memiliki susunan aktif high. Kebetulan untuk LED internal di Node MCU itu memiliki susunan rangkaian aktif low, maka kita harus lakukan pengubahan di sini. Jadi yang di baris nomor 17 kita ganti dari high menjadi low. Begitu pula untuk yang baris nomor 24 kita tukar dari low menjadi high. Setelah itu kita lakukan upload. Sebelum upload pastikan board dan portnya terpilih dengan benar. Jadi di sini kita bisa klik select other board and port. Kita lihat pada port yang tersedia. Di sini ada COM8 memiliki tanda USB. Kemudian kita lihat boardnya, kita pilih Node MCU 1.0, kita klik OK. Kemudian kita lakukan upload. Ya, pastikan Node MCU terhubung dengan komputer. Jadi harus dihubung ke komputer agar uploadnya bisa berhasil. Oke, upload sudah selesai. Kita lihat di status device di Arduino IoT Cloud. Di sini kita lihat status device masih offline. Untuk itu kita cek di monitornya, di SCAD, kita buka web editor. Di sini masih ada tanda silang. Kita pilih dulu boardnya, tanda silangnya sudah hilang. Kita klik monitor. Di sini muncul koneksinya. Kita bisa monitor komunikasinya, monitor koneksinya. Di sini koneksi ke WiFi masih fail. Oke, sudah terkoneksi ke WiFi. Falcon CR ini adalah WiFi saya. Oke, sudah terkoneksi ke Arduino IoT Cloud. Maka kita harusnya bisa melihat status device sudah online. Kita klik pada things, kemudian kita klik pada 2. Di sini terlihat status device sudah online ya, di sini warna hijau. Berarti di sini kita sudah selesai untuk menghubungkan variabel dengan device. Langkah berikutnya adalah menampilkan variabel cloud itu di dashboard. Kita klik pada dashboard. Kemudian kita klik pada create. Kita beri nama untuk dashboard yang kedua ini adalah kontrol terjadwal. Berikutnya kita tambahkan widget. Kalau pada video yang pertama kita menambahkan satu persatu widget, untuk cara kedua kita lakukan di sini. Kita bisa menggunakan things. Kita pilih things, kemudian kita pilih things 2 ini. Di sini sudah tercentang semua. Untuk itu kita tinggal klik create widget. Ya, di sini secara default langsung dipilihkan widget-widget yang bisa dihubungkan dengan variabel yang kita miliki. Ya, untuk waktu ini satuannya sangat detail ya. Kita rubah menjadi format waktu yang kita kenal, yaitu satuan detik, kemudian menit, jam, tanggal, bulan, dan tahun ya. Untuk itu kita ganti saja ini. Kita delete. Kita ambil widget tim picker. Tim picker ini kita ambil, kita klik 2 kali. Ini kita hubungkan dengan waktu ya, pilih 2, kemudian variabelnya waktu, kita link variabel ya. Jadi di sini terlihat di bawahnya adalah jam, menit, detik, sedang yang di atas adalah tanggal, bulan, dan tahun. Oh ya, di sini ada date and time display. Kita pilih date and time ya, dua-duanya kita pilih, kita klik done. Maka di sini sudah terlihat. Di sini ada counter ini untuk memberikan perhitungan berapa kali terjadi pergantian antara indikator mati kemudian menjadi hidup. Kemudian di sini ada jadwal ini untuk mengatur kapan indikator ini menyala, bisa kita atur di sini. Kita tata dulu ini supaya bisa terlihat dengan lebih enak. Kita klik ya, kita atur seperti ini. Jadi di sini kita bisa memperlihatkan ini tampilan widget di web layout. Bisa juga kita buat tampilan di HP ya. Kita bisa pilih show mobile layout, show mobile layout. Kita buat agar time pickernya di tengah. Kemudian ya, ini sudah selesai seperti ini. Kita bisa lihat hardwarenya ya, kita bandingkan dengan hardwarenya. Kita bisa atur di sini 50 second ya. Jadi setiap menit akan menyala 50 detik dimulai dari 00 ya, detik 00. Jadi di sini ketika 58, 59 ini 0 mulai nyala, ini sekarang nyala. Kemudian nanti ketika 51 baru akan mati.
Oke, ini mati ya ketika detik 51 mati, begitu nanti detiknya 00 lagi baru nyala lagi. Ya, ini nyala lagi. Ya, berikutnya kita bisa atur lewat HP. Jadi di sini saya tunjukkan. Kita pilih kontrol terjadwal. Kemudian kita atur di setting jadwal ini. Kita pilih secondnya 20 detik, setiap 20 detik, setiap menit 20 detik akan menyala, kemudian 40 detik akan padam. Kemudian kita klik done. Di detik ke-21 padam, kemudian nanti akan menyala lagi ketika detik ke-0 lagi. Oke, detik ke-0 menyala lagi, kemudian ketika detik 21 akan padam kembali. Ya, sudah detik 21. Oke, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin rekan-rekan melihat langkah nomor 22, 23 dan 24, di mana di sini saya memperlihatkan sambungan Node MCU ke relay agar bisa mengontrol relay 5 volt ya. Output dari Node MCU sendiri adalah 3,3 volt. Supaya bisa mengontrol relay 5 volt, teman-teman perlu memisahkan tegangan VCC dengan JD VCC. Itu yang pertama. Ini saya tuliskan di sini ya. Cara agar modul relay 5 volt bisa dikontrol oleh Node MCU 3,3 volt. Pada kaki VCC dan JD VCC di modul relay 8 channel di atas yang biasanya diberi jumper, itu silahkan dilepas jumpernya. Kemudian hubungkan kaki Node MCU, kaki output Node MCU ke salah satu channel dari modul relay. Kemudian hubungkan kaki 3 volt ke VCC modul relay, sedangkan kaki VU yang merupakan output USB, sebenarnya tegangan USB-nya dikeluarkan di VU ini, silahkan dihubungkan ke kaki JD VCC modul relay. Terakhir hubungkan kaki ground dengan kaki ground modul relay ya. Kaki ground di sini dengan kaki ground di sini sama ya, silahkan hubungkan salah satu. Jadi hanya dengan 4 kabel kita sudah bisa melakukan kontrol relay dari Node MCU ya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.